Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan mencoba untuk menjelaskan tentang pembelajaran 2, yaitu tentang melanjutkan materi yang kemarin ya di pembelajaran 1. Kali ini kita akan melihat di sini ada gambar si Edo. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, geraknya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, ini wortel ya. Makanan kelinci, wortel. Jadi sayur itu baik buat kesehatan tubuh kita, buat kesehatan mata terutama. Selanjutnya, nah, coba kamu amati dan pahami rangkaikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar ya anak-anak. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Maaf, ulangin. Nah, kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Yang keempat, semakin lama diamati, tingkah laku kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci sesekali. Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Ya, dari gambar di sini ini rangkaian sebuah cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Kita lanjut. Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi tadi itu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yang diilustrasikan bahwasanya di situ ada gambar cerita beserta gambar yang untuk memperjelas suatu cerita. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mengandung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, di sini ayo berlatih. Nah, untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu contohnya seperti ini ya, yang tadi kita sudah lihat nih, yang seperti ini ya. Jadi ada cerita nih, Pak Rudi mengajak Edo ke kandangnya. Jadi di sini ilustrasinya ada Pak Edo, ada Pak Rudi dan Edo yang ada di kandang kelinci. Ini ilustrasinya. Kalau ini ilustrasinya memberi makan. Jadi si Pak Rudi dan Edo memberi makan. Ini ilustrasinya apa? Kegirangan ya. Di sini gambar-gambar ilustrasi beserta penjelasannya. Nah, di sini untuk berlatih menggambar ilustrasi. Untuk menggambar ilustrasi, nah, langkah-langkahnya ada di sini. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, ada gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Dipikirin dulu. Apa yang akan kita gambar, siapa aja tokohnya, kalian bikin tokohnya siapa, misalkan nama kalian sendiri dengan teman kalian, suasananya gimana, kemudian media yang digunakannya apa. Kedua, buat sketsa. Sketsa itu rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Jadi sketsa itu rancangan gambarnya sesuai gagasan ya anak-anak ya. Nah, membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana letak dan ukuran objek yang digambar. Nah, setelah membuat gagasan dan sketsa, kita mau melakukan pewarnaan untuk melengkapi supaya lebih indah. Setelah sketsa dibuat, kamu dapat mewarnai
Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, warnai sesuai dengan aslinya. Kedua, warna berdasarkan imajinasi. Ada misalkan kalian lihat gambarnya sesuai asli, misalkan warna rumahnya atau warna kandangnya atau warna apapun itu sesuai dengan yang kalian lihat, atau kalian mau mengimajinasikan sendiri warnanya. Yang selanjutnya, kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil, warna, spidol, dan lain-lain. Terserah, itu kreativitas sendiri ya. Nah, selanjutnya, adapun media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar adalah yang pertama media alas gambar. Nih, media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas kain, kertas, bahkan kaca, dan komputer. Jadi kalian kalau bisa komputer, kalian bisa gambar di komputer ya. Media pewarna, nah pensil warna, cat air, dan lain sebagainya, boleh apa saja. Nah, di sini contoh. Ini contohnya. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Misalnya di sini teksnya adalah tentang ayam, burung, boleh apa saja ya. Di sini seperti yang contoh yang di atas tadi ya, ada di buku. Oke, di sini teksnya, di sini gambarnya, sebisanya ya. Tapi yang rapi. Nah, untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam menggambar, mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Nah, coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Misalkan di sini ada apa ya? Kelinci bersama anak-anaknya. Gimana nih? Ditulis. Ya, kita untuk latihan. Misalkan kelinci ini memiliki 3 ekor anak, sedang tiduran. Misalkan itu bahasa yang tidak baku. Boleh diperjelas lagi. Ini juga kelincinya sedang makan wortel, ini kelincinya sedang melompat. Kemudian selanjutnya Edo mempunyai nih, kalau dijelasin seperti ini, Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelinci-kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, di sini nama organ geraknya, kaki. Fungsi kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci terlebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Lebih kuat dan panjang ya. Nah, di sini tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nama hewan, misal ikan, nama organ geraknya. Misalnya ekor ya. Fungsi ekor buat apa ikan? Katak, kakinya misal buat apa? Burung, sayapnya buat terbang misalnya. Ular, kadal, kambing ya. Kita bisa latihan untuk mengerjakan soal-soal ini supaya kita tahu juga. Cari di Google boleh, cari di internet boleh. Selanjutnya, ayo berkreasi. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Nah, sekarang kalian bisa berkreasi dengan membuat kerajinan dan langkah-langkahnya seperti ini. Siapkan alat dan bahan, kertas, karton, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Kemudian kalian buat polanya seperti contoh, digunting, digabung-gabungkan akhirnya menjadi sebuah kerajinan apapun itu yang kalian inginkan, misalkan hewan ataupun yang lainnya. Boleh. Selanjutnya, nah di sini ada macam-macam gerak hewan ya. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik.
Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan ada di air ya. Jadi beda geraknya, bisa ke atas, ke bawah, ke samping, tidak seperti yang ada di darat. Hanya kita menapak di darat saja. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, ya, kalian tahu kan ikan itu bisa hidup dan berenang di air karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik, tidak seperti manusia. Beda dengan manusia, memiliki sirip, memiliki ekor untuk berenang di dalam air. Nah, berdasarkan bacaan tentang gerak ikan di dalam air, temukan ide pokoknya. Paragraf 1, ide pokoknya. Nah, di sini kan paragraf 1 nih. Nih, contoh ini paragraf 1 ya, anak-anak ya. Nah, maaf, Bapak akan melakukan pointer. Di sini ada paragraf 1. Ini ada paragraf 1. Ya. Ini paragraf 2 ya. Nah, berdasarkan paragraf 1, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Misalnya, ide pokoknya. Ini kita ambil ide pokoknya. Nah, berarti penjelasannya di sini kalimat pengembangnya ini ya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan di air. Ya, seperti itu anak-anak ya. Oke, selamat mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku tema 1, pembelajaran 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.